juga dia bisa tidak beriman, dia bisa tidak setia, dia bisa tidak taat. Itu mustahil, saudara yang terkasih. Saya bilang itu menghina pengorbanan Yesus. Itu menghina sekali. Seolah-olah pengorbanan Yesus tidak ada nilai. Itu sama saja dengan darah Kristus tidak mahal. Itu sama saja dengan Tuhan itu bukan Allah. Kok dia yang pilih, kok masa bisa salah? Mustahil. Mustahil, saudara yang terkasih. Maka saudara lihat ya, ketekunan di dalam kekristenan ayat ini. Perhatikan. Yohanes pasal 10, 28, 29. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Ya, Yohanes 10, 28, 29. 1, 2, 3. Dan aku dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari. Perhatikan garis bawah, saya garis bawah beberapa kalimat penting di situ. Hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Kalau sementara maka hidup kekal, hidup keselamatan itu bisa hilang. Tapi dikatakan hidup yang kekal. Kekal itu berarti no unlimited. Tidak ada batasan. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, koridor tertentu, tempo tertentu. Tidak ada. Namanya kekal. Tidak ada ujung dan tidak ada akhir. Itu baru namanya kekal. Jadi kalau ada orang, saudaraku, hari ini selamat, besok tidak selamat, itu namanya bukan hidup kekal. Ya saudara, kalau ada orang hari ini masuk surga, besok dia masuk neraka, itu bukan orang yang namanya hidup kekal. Kalau ada orang masuk neraka, memang dia belum jadi ahli waris kerajaan Allah. Memang dia belum selamat. Memang dia belum jadi orang-orang surgawi. Belum. Hanya Kristen saja. Karena kalau hidup kekal tidak mungkin bisa hilang. Lebih jelas kalimat Yesus ini. Pasti tidak binasa. Pasti loh. Tidak binasa. Lalu ada kata selanjutnya. Sampai. 1, 2, 3 jemaat sambung. Nah, bukan bilang sampai besok, sampai lusa. Ini ketekunan. Selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak mempercayai doktrin ini selalu punya dalil begini. Ya, pendeta, tapi bagaimana? Ya, kalau begitu kita yang sudah selamat ini kita bermain dalam dosa dululah. Kok keselamatan kan tidak bisa hilang? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, kalau begitu ya kita hidup sembarang-sembarang sajalah. Kok keselamatan tidak bisa hilang? Nah, hidup kekal terus selama-lamanya. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Pulang dari tempat ini kami mengalami dampak dari firman yang kami dengar. Kekuatan firman itu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sang firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua kita yang siap hati untuk dengar firman, bersama-sama dengan saya kita berkata, tepuk tangan terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita semua untuk ada di dalam rumah Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan masih tentang doktrin keselamatan atau doktrin soteriologi, ajaran tentang keselamatan. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan kita yang ketujuh dari seri khotbah tentang doktrin keselamatan ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan the order of salvation atau urut-urutan keselamatan, maka kita sudah memulai dengan yang namanya calling atau bahas tentang regeneration, lalu kemudian kita membahas tentang conversion yang terbagi menjadi dua. Kita bahas terlebih dulu waktu itu faith, lalu kemudian baru kita masuk pada conversion itu sendiri atau pertobatan, perubahan. Lalu kita juga sudah memperhatikan yang namanya justification atau pembenaran. Next. Lalu kita juga sudah belajar tentang adopsi atau pengangkatan sebagai anak. Lalu kita juga belajar tentang sanctification atau pengudusan. Lalu kita masuk pada hari ini
adalah kita belajar tentang ketekunan atau perseverance. Ya, ini adalah bagian yang akan menjadi sorotan kita pada pagi hari ini. Baik, coba ditampilkan diagram atau tingkatan skema yang saya buat dalam urut-urutan keselamatan itu. Nah, kalau kita memperhatikan skema ini, maka kita hampir selesai pada urut-urutan tentang keselamatan atau the order of salvation yang diajarkan di dalam Alkitab atau yang kita pahami sebagai doktrin, ya, kebenaran tentang keselamatan di dalam kekristenan itu. Jadi kita sudah sampai pada tingkatan yang di kuning itu, berarti tinggal satu kali lagi pertemuan kita akan mengakhiri doktrin tentang keselamatan atau tentang pemuliaan ini. Ya saudara, yang akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Menarik saudara, karena waktu kita membahas topik ini atau doktrin keselamatan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri bukan hanya berkhotbah di tempat ini tentang doktrin ini, karena waktu saya memulai mengajarkan atau berkhotbah tentang doktrin keselamatan ini, saudara, lalu ada orang yang tertarik untuk juga mendengar dan juga mengikuti pembahasan ini. Makanya saudara, saya beberapa minggu ini setiap Sabtu, sudah mau jalan 2 bulan, saya terus ada di dalam satu bagian pelayanan yang dipercayakan juga untuk membahas seputaran tentang doktrin keselamatan. Jadi selain saya khotbah doktrin keselamatan di sini, ada satu tempat yang lain di Kota Kupang ini juga yang meminta saya untuk membahas seputaran tentang keselamatan. Dan kenapa saudara? Rupanya orang ingin mengetahui tentang ajaran yang pasti atau doktrin tentang keselamatan itu di dalam kekristenan. Waktu saya dihubungi untuk membahas tentang doktrin keselamatan ini setelah kita mulai di sini. Jadi karena itu di tempat itu dia baru sampai kepada kemarin saya membahas soal adopsi. Ya saudara, kita sudah lebih dulu karena saya memang membahas ini lebih dulu di tempat ini. Nah saudara, setelah saya dihubungi, ternyata mereka memberitahu kepada saya begini, Pak Pendeta, memang ini sesuatu yang penting sekali. Mengapa? Karena di luaran sana ini beton dengar ada begitu banyak sekali ajaran-ajaran tentang keselamatan yang bikin beton juga kadang-kadang mau percaya beton selamat kok belum, atau keselamatan itu bisa hilang atau tidak, keselamatan itu sudah ditentukan atau tidak. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan di luaran sana katanya. Jadi saudara, mereka ingin supaya belajar lebih dalam tentang ini. Makanya saudaraku kemudian berurut-urutan. Saya sempat khawatir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, takutnya mereka bosan. Karena sesungguhnya kan kalau di tempat-tempat persekutuan doa itu kan pengkhotbahnya berganti-gantian, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan lebih banyak khotbah di persekutuan doa itu kan khotbah-khotbah praktikal atau khotbah-khotbah yang berseputaran tentang hidup sehari-hari. Ya, jarang sekali berkhotbah soal ajaran. Ya, jadi kata, aduh jangan sampai nanti ibu pun persekutuan jadi sepi, karena kalau bicara soal doktrin ajaran ini itu membutuhkan saudara betul-betul suatu kesiapan dalam berpikir, karena kita akan belajar banyak hal penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia bilang, tidak apa-apa Pak Pendeta, saya percaya orang akan Tuhan kirim. Dan bersyukur sudah di pertemuan yang ke-6 kemarin, saudara, itu memang antusias untuk mendengarkan ajaran ini begitu kuat. Dan ini penting sekali saudara. Saya berharap kita yang mulai dari gereja ini tetap konsen, tetap fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan ini, sehingga saudara sudah pada titik akhir minggu depan atau 2 minggu akan datang, kalau khotbah ini saya bisa selesaikan ketekunan pada hari ini, maka pasti minggu depan kita sudah masuk pemuliaan.
Tapi kalau tidak bisa, maka mungkin 2 minggu akan datang kita akan menyelesaikan tentang pemuliaan ini. Kita tidak boleh kehilangan doktrin ini, dan ini harus menjadi fondasi atau ajaran yang penting bagi kekristenan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita perhatikan soal ketekunan atau versi adalah, ya, ini saya mulai dengan definisi, karya anugerah Allah yang memungkinkan orang Kristen, mereka yang sudah dipanggil, mereka yang sudah dilahirkan kembali, mereka yang sudah diberi kasih karunia iman, mereka yang sudah bertobat, dibenarkan, diangkat menjadi anak, lalu kemudian ada di dalam pengudusan atau kekudusan. Mereka itu juga diberi anugerah oleh Allah untuk ada di dalam sesuatu yang disebut dengan ketekunan. Ya saudara, ini sudah tingkatan akhir. Ya, ini saudaraku diberikan oleh Allah untuk memungkinkan kita sehingga kita akan terus beriman, tetap beriman, tetap setia, tetap taat kepada Kristus Yesus sampai akhir hidup kita. Itu ketekunan. Makanya saudara, kekristenan pada umumnya meyakini bahwa keselamatan tidak dapat, yang kita sudah perhatikan dalam minggu-minggu pembelajaran ini. Bagaimana orang ada pada posisi yang terakhir di ketekunan, saudara. Ya, baru tiba-tiba dia taguling sampai akhirnya 0. Itu impossible. Itu sesuatu yang menghina pengorbanan Kristus. Itu sesuatu yang menghina Sang Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, juga saudaraku, Sang Juru Selamat yang telah datang mati bagi kita. Bagaimana mungkin dia panggil kita? Dia saudaraku yang lahir barukan kita, dia yang kasih kita iman, dia yang ubahkan kita punya hidup. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia benarkan kita, dia angkat kita jadi anak, dia kuduskan kita. Tiba-tiba di tengah jalan potong sonetat, itu omong kosong, itu sana mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu tidak mungkin. Kalau ada, maka orang-orang itu sebenarnya orang-orang yang belum ada pada the order of salvation. Mereka belum masuk kepada kelompok orang yang sudah diselamatkan. Mereka belum ada pada urut-urutan keselamatan. Kelihatan Kristen, kelihatan pi gereja, kelihatannya saudaraku namanya nama Kristen, tapi sebenarnya keselamatan belum dimiliki. Sebab adalah sesuatu yang mustahil. Orang sudah ada pada posisi tingkatan yang namanya ketekunan, ya. Lalu tiba-tiba dia bisa tidak beriman, dia bisa tidak setia, dia bisa tidak taat. Itu mustahil, saudara yang terkasih. Saya ulang, itu menghina. Itu menghina pengorbanan Yesus. Itu menghina sekali. Seolah-olah pengorbanan Yesus tidak ada nilai. Itu sama saja dengan darah Kristus tidak mahal. Itu sama saja dengan Tuhan itu bukan Allah. Kok dia yang pilih, kok masa bisa salah? Mustahil. Mustahil, saudara yang terkasih. Maka saudara lihat ya, ketekunan di dalam kekristenan ayat ini. Perhatikan. Yohanes pasal 10, 28, 29. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Ya, Yohanes 10, 28, 29. 1, 2, 3. Dan aku dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari. Perhatikan garis bawah, saya garis bawah beberapa kalimat penting di situ. Hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Kalau sementara maka hidup kekal, hidup keselamatan itu bisa hilang. Tapi dikatakan hidup yang kekal. Kekal itu berarti no unlimited. Tidak ada batasan. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, koridor tertentu, tempo tertentu. Tidak ada. Namanya kekal. Tidak ada ujung dan tidak ada akhir. Itu baru namanya kekal. Jadi kalau ada orang
saudaraku, hari ini selamat, besok tidak selamat, itu namanya bukan hidup kekal. Ya saudara, kalau ada orang hari ini masuk surga, besok ke dia masuk neraka, itu bukan orang yang namanya hidup kekal. Kalau toh ada orang masuk neraka, memang dia belum jadi ahli waris kerajaan Allah. Memang dia belum selamat, memang dia belum jadi orang-orang surgawi, belum. Hanya Kristen saja. Karena kalau hidup kekal tidak mungkin bisa hilang. Lebih jelas kalimat Yesus ini, pasti tidak binasa. Pasti loh, tidak binasa. Lalu ada kata selanjutnya, sampai. 1, 2, 3 jemaat sambung. Nah, bukan bilang sampai besok, sampai lusa. Ini ketekunan selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak mempercayai doktrin ini selalu punya dalil begini. Ya, Pak Pendeta, tapi bagaimana? Ya, kalau begitu kita yang sudah selamat ini kita bermain dalam dosa dululah. Kok keselamatan kan tidak bisa hilang? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, oh kalau begitu ya kita hidup sembarang-sembarang sajalah, kok keselamatan tidak bisa hilang. Nah, hidup kekal terus selama-lamanya, kan demikian. Jadi sudah kita main-main dalam dosa saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hanya orang bodoh saja. Kenapa saya katakan orang bodoh? Saudara lihat ya, urut-urutannya jelas. Orang sudah hidup dalam kekudusan, kok baru dia ada dalam ketekunan. Orang sudah masuk ke dalam kelompok orang-orang kudus, orang-orang yang bertobat, hidupnya sudah baru dia masuk dalam kelompok yang namanya ketekunan. Itu saudaraku adalah the order of salvation, urut-urutan keselamatan. Jadi adalah tidak mungkin orang yang sudah ada pada posisi ketekunan dia kembali bermain dosa. Kalau ada orang yang masih bermain dosa, dia belum sebenarnya diselamatkan. Itu pasti. Makanya dia cuma alasan Kristen KTP. Lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, satu ayat lagi lalu kemudian saya akan tunjukkan ayat itu. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya itu, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik. Tuhan yang sudah memulai. Jadi kalau Tuhan yang sudah memulai, apakah dia bekerja setengah-setengah? Tidak. Dia meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, pada waktu glory, kemuliaan dinyatakan, dia akan bekerja sampai hari itu. Jadi saudara, adakah Tuhan lepaskan tangannya kepada saudara di hari-hari di mana kita hidup? Tidak mungkin. Orang yang sudah ada dalam konsep keselamatan Kristus, orang yang sudah diberi sorga, ahli waris kerajaan Allah, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan akan bekerja terus dalam hidup orang itu sampai pada hari Kristus Yesus. Meskipun minggu lalu saya sudah bicara kepada kita belum sempurna. Kita masih, saudaraku, mungkin ada jatuh-jatuhnya, mungkin masih ada kurang-kurangnya, masih ada lemah-lemahnya. Tapi dengar baik-baik, tidak pernah ada catatan di dalam Alkitab orang yang sudah diselamatkan, yang jatuh bangun itu pernah ada. Catatan Alkitab beritahu kepada kita banyak contoh tentang orang-orang yang pernah, saudaraku, ada dalam kejatuhan, tapi mereka tetap sampai garis akhir. Antara lain ada Daud, ada Salomo di perjanjian lama, ada Abraham. Itu orang-orang yang tidak sempurna. Mereka jatuh bangun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi apakah mereka kehilangan keselamatan? Mereka tidak setia sampai akhir? Apakah mereka mundur di tengah jalan? Tidak ada catatan Alkitab yang demikian. Mereka semua menjadi tokoh-tokoh yang kita sampai hari ini kagumi. Kenapa? Karena meski ada dalam kelemahan, tapi mereka, Allah bekerja di dalam diri mereka sampai akhir hidup mereka. Itu saudaraku. Di perjanjian baru ada siapa? Ada PU, ya, ada Thomas. Orang-orang itu tidak sempurna. Bahkan mereka menyangkal Tuhan loh. Pernah. Ya, film yang kita nonton kemarin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak dalam catatan Alkitab, ya, tapi ekspresi itu menarik buat saya untuk kita renungkan. Ya, ekspresi Petrus waktu saudara lihat Yudas Tagantong bunuh diri, lalu kemudian saudara dia juga pergi, lalu angkat itu talinya Yudas Iskariot, lalu dia mulai belit di depung leher. Ya kan? Dia juga mau mati karena setan sudah datang lewat ular itu dan memberbisik
Ya, berkata, ayo lu pun kawan kan sumati, gara-gara sama, dia juga sama dan lu justru menyangkal, jadi sudah gantung diri. Tapi saudara, di saat dia sudah mau gantung diri, apa yang Alkitab katakan itu diucapkan di dalam teks itu, di dalam saudara film itu. Ya, semuanya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, waktu Petrus berkata bahwa semuanya akan tergoncang, tetapi aku tidak. Lalu Yesus bilang, kamu juga akan mengenyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi aku akan mengokohkan engkau. Aku akan menguatkan. Kata-kata kembali. Dia renungkan kata-kata itu kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tali yang di leher dia lepas. Lalu kemudian dia lari. Pergi kepada murid-murid yang lain. Berjumpa mereka. Sedang ada di dalam ruangan yang tertutup itu. Saudara yang terkasih, saya sebut itu ceritakan tidak dalam Alkitab yang bilang Petrus Yohela tali kotaro. Tapi ini ekspresi yang menarik bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Meskipun ada jatuh bangun, meskipun ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi orang itu akan tetap diberi kekuatan untuk kembali berbalik melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan pelihara. 1 Petrus 1 ayat 5. Perhatikan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatannya sudah ada, tapi untuk melihat kenyataan keselamatan itu nanti pada zaman akhir atau pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi di situ dikatakan dipelihara kita dalam kekuatan Allah. Jadi Allah pelihara kita. Allah tidak mungkin biarkan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya beri kesimpulan sementara. Ya, perhatikan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketekunan adalah bukti keselamatan. Orang yang tidak bertekun sampai akhir, sudah pasti orang tersebut adalah Kristen palsu. Pasti. Jadi jatuh tapi bangun kembali. Jatuh tapi bangun kembali. Tapi kalau yang jatuh terus, itu pasti Kristen palsu. Saudara, ya, Yudas jatuh terus, tidak kembali lagi. Ya, saudara, itu palsu. Ya. Karena kalau masih jatuh dan bangun, itu berarti masih asli itu. Itu pasti Kristen asli. Keselamatan tidak bisa hilang. Tapi kalau jatuh terus sampai raroso, sampai bunuh diri, sampai selesai hidupnya menyangkal Tuhan jadi mualaf dan segalanya, maka dia pasti Kristen palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat ayat ini. Ayat ini sering kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 19. 1, 2, 3. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk sama-sama dengan kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau dong betul-betul Kristen sejati, tidak mungkin dia jatuh terus dan bangkit, jatuh kemudian bangun kembali. Itu Kristen sejati. Tetapi hal itu terjadi adalah bukti keselamatan. Jadi orang kalau terus bertekun di situ, saya ulang kalimat yang saya pakai, bukan terus di atas, tapi kadang-kadang rubuh, bangun kembali, lanjut setia lebih sulit. Tapi kalau jatuh bukan Kristen sejati. Itu pasti tempelan doang. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan selanjutnya setelah ayat ini. Matius 24 ayat 13. Ya, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini orang yang bertekun ini sampai terakhir. Ya. Dia tidak akan, saudaraku, menyerah. Ya, meski ada kegagalan-kegagalan kecil. Meski ada saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi saya ulang, dia akan terus bertahan sampai kesudahannya. Nah, ada 2 aspek penting dalam ketekunan, saudara, yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Aspek yang pertama itu namanya aspek bertahan, ya saudara.
Jadi orang yang mau hidup dalam ketekunan, dia mesti ada dalam posisi bertahan. Ya. Lalu kemudian nanti aspek yang kedua itu adalah bicara soal pertumbuhan. Jadi orang yang bertekun itu dia pasti tidak boleh lepas dari dua bagian ini. Namanya ketekunan. Tapi kalau ada penderitaan dia tetap percaya, ada masalah dia tetap percaya, ada kesulitan dia tetap percaya, ada banyak sekali tantangan, problem, tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia menempatkan Tuhan segalanya, yang pertama, yang number one, yang nomor satu, yang the best, di balik segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itulah orang-orang yang sebenarnya ada di dalam ketekunan. Karena meski ada dalam kesengsaraan, kesengsaraan tidak bisa merenggut dia, kesengsaraan tidak bisa menarik dia untuk jauh, kesengsaraan tidak bisa menutup dia untuk tidak lebih mendekat kepada Allah. Tapi justru kesengsaraan itu menjadi magnet, daya tarik untuk dia tambah mengasihi Tuhan. Itulah orang-orang yang hidup di dalam ketekunan. Makanya Paulus pernah berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ya saudara, mulai dari ayat yang ke-32, coba ditampilkan. Roma pasal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Di ayat 37 dia berkata bahwa dalam segala hal kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Segala hal yang mana? Kita mundur saudaraku, ayat 36, 35, 34, 33, Roma 8, ya. Itu jelas sekali bicara tentang berbagai macam penderitaan, berbagai macam saudara kesulitan, berbagai macam tantangan. Ya, ditampilkan ayat yang ke-32 mulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Paulus yakin sekali. Mana mungkin Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya, yang tidak menyayangkan anaknya, yang berkorban bagi kita, lalu kemudian dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita dalam hal apa? Ayat 33. Perhatikan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghubungkan mereka? Ayat yang ke-34, perhatikan ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35, saudara yang terkasih. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa yang mau bunuh? Masalah. Siapa yang mau halangi? Kesesakan, penindasan, penganiayaan, mau pisahkan kita? Tidak bisa, saudara. Ini orang-orang yang sekali lagi ada dalam ketekunan. Makanya tadi saya ulang, saudara, keselamatan tidak mungkin hilang. Meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, meskipun ada pencobaan yang berat, tapi itu orang itu sekali lagi dia akan bertahan di dalam kesulitan-kesulitan itu. Dia akan jatuh bangun kembali untuk terus berjuang. Saudara yang terkasih dalam, kenapa? Karena Allah akan bekerja di sana. Allah turut campur tangan di sana. Dia tidak biarkan kita. Karena di balik daripada kesengsaraan itu ada ketekunan, dan di balik ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya beri contoh kasus di dalam Alkitab. Ya, contoh ini saya sering angkat. Jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang menderita. Wahyu pasal 2 mulai ayat yang ke-9. Saudara terkasih dalam Tuhan, kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 mulai, kita menemukan jemaat Smyrna. Itu jemaat yang menderita.
Dan Tuhan datang kepada jemaat Smyrna ini dengan firman, bukan jemaat siap-siap karena besok saya akan kirim berkat 1 miliar, kamu akan naik pangkat, kamu semua akan hidup enak. Tidak ada. Ini firman yang datang ini bikin telinga suka mendengar. Lihat Wahyu pasal 2. Tapi kan ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara lihat ayat itu. Mereka dalam kesusahan dan kemiskinan. Tapi Tuhan putar ini bahasa. Tuhan bilang, namun engkau kaya. Ini sama dengan ejek orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang miskin melarat, ya. Ada orang yang pakai pakaian compang-camping, makan tidak bisa. Lalu Anda ketemu dia, Anda bilang, memang lu susah, lu miskin, tapi lu kaya. Saudara lihat, ini penghinaan ini. Ini penghinaan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukan sebenarnya penghinaan, tapi ini pujian. Karena memang dari satu sisi secara jasmani mereka miskin, secara jasmani mereka susah, secara jasmani mereka menderita. Tapi Tuhan melihat ada kekayaan di dalam diri mereka secara rohani. Kenapa Tuhan bisa melihat ada kekayaan dalam diri mereka? Saudara, Tuhan menemukan ada kesetiaan, ketekunan meskipun di tengah-tengah kesengsaraan. Lihat ayat 10. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 10. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam pencobaan, supaya kamu mencobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu makanya Tuhan bilang kamu kaya, karena dalam kesengsaraan kamu setia sampai mati. Ini jemaat Smyrna, anak-anak Tuhan. Sekali lagi, orang yang bertekun itu bukan tidak ada masalah, ya. Orang yang bertekun itu bukan tidak ada kesengsaraan. Saya ulang, kalau bertekun tidak ada masalah, bertekun tidak ada kesengsaraan, semua orang bisa lakukan. Dan itu bukan ciri-ciri orang yang sebenarnya sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan itu ciri-cirinya dia menderita, dia susah, tapi dia bertahan. Itu ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan itu mesti sukar sulit, tapi seperti jemaat di Smyrna yang tetap setia kepada Tuhan, yang tidak menyerah, yang tidak mundur, yang terus maju, yang terus semangat untuk Tuhan. Itu orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pagi hari ini saya tidak tahu masalah saudara apa, penderitaan saudara apa, kesulitan saudara apa, pencobaan saudara yang saudara alami apa. Tapi dengarkan ini firman, saudara mesti bertahan. Anda mesti percaya hanya kepada Yesus saja, tidak boleh kepada yang lain. Tetap setia kepada Yesus saja, meskipun ini kesengsaraan berat, ini pencobaan berat, ini tantangan berat. Dan mungkin aku bisa berkata, pendeta, kau tidak alami yang seperti saya alami. Ya mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Allah, saya memberi pesan ini kepada kita. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan buktikan keselamatan yang saudara sudah terima itu dengan terus bertahan meskipun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Sebab waktu kita ada dalam kesulitan, ada di dalam saudara tantangan, ada dalam pencobaan, tawaran-tawaran untuk tinggalkan Tuhan itu banyak. Tawaran-tawaran untuk ingkari Kristus itu banyak. Tawaran-tawaran untuk tidak menaruh percaya sejati kita kepada Tuhan itu banyak. Kita sedang ada di dalam kesengsaraan. Karena itu banyak orang yang jatuh dan tidak bangun lagi ketika mereka ada dalam pencobaan. Karena waktu tawaran datang mereka lupa Kristus. Waktu
tawaran. Saudara terkasih, tidak akan sampai nanti. Ya. Edis TV yang sekarang lagi viral, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di TikTok, di YouTube. Ya. Setelah dia belajar 13 tahun agama orang lain itu, dia kemudian jadi apologet Kristen, membela iman Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan orang bilang, lu berani karena lu di luar negeri. Lalu dia dalam podcastnya dia bilang, saudara, justru saya rela tinggalkan kenyamanan di Indonesia. Saya rela tinggalkan semua di Indonesia karena saya mau beritakan Injil. Saya mau nyatakan kebenaran. Saya mau bukakan semua. Saudara, saya kehilangan banyak hal. Edis TV bilang begitu. Bukan saya justru lagi nyaman, saya kehilangan banyak hal. Saudara, karena dia rela tinggalkan dia punya negara demi hanya untuk memberitakan Injil. Itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi sekali lagi saudara, itulah ketekunan. Ketekunan itu mesti dibuktikan waktu kita sedang menghadapi penderitaan, waktu kita sedang menghadapi kesulitan, kesengsaraan. Sebab kalau enak-enak saja itu bukan tekun. Itu bukan tekun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak Tuhan, apapun persoalan yang kau hadapi, sakit penyakit, apapun tantangan, ayo tetap setia dengan Tuhan. Tetap setia, tetap setia, tetap setia. Jangan pernah mundur, jangan pernah saudara. Ya. Mundur saya tidak bilang boleh. Memang kita ini ada saat di mana lemah. Ya, satu saat tertentu mungkin saudara ya jauh sedikit. Tapi kalau saya harap itu janganlah. Ya sudah. Tapi kan titik kelemahan orang itu kan masing-masing. Saudara terkasih. Tapi coba kita kembali bergairah dengan Tuhan, semangat dengan Tuhan. Tuhan, saya mau buktikan bahwa memang saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya itu disertai dengan ketekunan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Kesengsaraan apapun tidak boleh membuat saya mundur. Saya berikan contoh kasus yang kedua, gereja mula-mula yang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Ibrani pasal 10, tampilkan kembali di PowerPoint kita. Ibrani 10 ayat 32. Ini juga sama saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang bertahan bukan main-main dalam penderitaan yang ngeri. Ibrani 10:32. 1, 2, 3. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Perjuangan berat, saudara, tapi mereka bertahan. Kalau saudara dan saya belajar sejarah gereja, ada 10 kaisar di Romawi pada waktu itu. Itu kaisar 10 itu kaisar tidak baik semua. Kaisar jahat semua. Saudara, bukan main-main jahatnya ini, saudara, bukan hanya memenjarakan orang, tapi menganiaya orang, ya, membunuh orang, tapi bukan sembarangan orang. Yang mereka cari itu cuma Kristen. Itu yang mereka cari. Makanya kalau kita belajar sejarah gereja dan sejarah para rasul-rasul, tidak ada rasul, saudaraku, yang mati begitu saja enak-enak, kecuali Rasul Yohanes, saudara. Selain daripada itu rasul semua itu menderita. Rasul Yohanes tidak mati secara, saudaraku, martir, tetapi dia juga menderita karena dibuang di Pulau Patmos. Saudara yang terkasih, Pulau Patmos itu lebih baik Pulau Kera, karena Pulau Kera masih ada orang tinggal. Pulau Patmos itu tidak ada manusia. Nah, buang di situ. Rasul Yohanes meskipun tidak mati, saudaraku, dengan cara yang martir, tetapi dia pun mengalami penderitaan yang tidak sedikit. Tapi selain dari Rasul Yohanes, semua mati aniaya semua. Kok ini kaisar 10, ini kaisar kurang ajar semua, otak bejat semua. Bahkan Kaisar Nero tuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia kalau kepengen kegembiraan begitu, ya, dia pengen sukacita. Kalau sekarang kan orang sukacita tuh
adalah orang putar lagu, menyanyi iko, ya sudah, atau kemudian pesta untuk cari kesenangan. Kalau dia tidak, kalau dia semua untuk happy, senang-senang, itu dia minta orang-orang Kristen itu ditangkap, lalu kemudian dianiaya di depan dia. Sampai dianiaya dia ketawa, hahaha. Pokoknya dia senang lihat menderita, dia paling suka. Nero, gila itu kaisar satu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pokoknya kalau dapat mau senang di mana sedikit. Sampai satu kali dia bakar seluruh kota Roma. Ini Nero, saudara yang terkasih. Dia bakar seluruh kota Roma. Habis dia bakar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang yang bakar itu adalah orang-orang Kristen. Karena itu orang Kristen harus ditangkap. Saudara yang terkasih dalam, dan orang Kristen ditangkap. Setelah ditangkap, dia minta saudara orang Kristen itu diikat di kayu-kayu, saudara, dipasang di tiang-tiang pinggir jalan, lalu kemudian dipolester dari kepala sampai kaki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, woi, setelah polester dari kepala sampai kaki, dia suruh bakar semua mereka. Jadi saudara bisa bayangkan obor yang kayak orang pasca pasang itu bukan obor yang begitu lagi, sudah lampu tiwek, bukan. Ini manusia yang berdiri baru polester, baru bakar sepanjang kota Roma. Tapi dia bahagia sekali, senang sekali kalau lihat begitu. Nah, gereja mula-mula hidup di zaman itu, saudara. Tapi mereka bertahan dalam perjuangan yang berat. Ada amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak menyangkal Tuhan. Sebab kalau mereka menyangkal Tuhan, kita semua tidak mungkin jadi Kristen. Tidak mungkin. Saudara yang terkasih, mau Kristen dari mana? Mau semua dia habis itu dengan menyangkal Tuhan. Tapi saudara, militansi mereka, spirit mereka, roh yang menyala-nyala itu membuat saudara terkasih api Injil itu semakin luar biasa. Jadi di satu sisi, saudara, ini kasih oleh Tuhan, orang melihat orang Kristen menderita, tapi di satu sisi orang melihat wah Kristen hebat. Maka muncullah yang namanya Kristiani. Saudara yang terkasih, istilah Kristiani dalam bahasa Latin. Kristiani itu artinya apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau Kristian. Kristiani itu saudaraku artinya pengikut-pengikut. Pengikut dari Kristus. Nah, waktu kata itu muncul pertama di Antioquia dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13, saudara, itu merupakan kata-kata penghinaan. Lu ikut Yesus sudah begitu. Ini kalau kita pakai bahasa, lu ikut Yesus kalau mencari sial, itu Kristen. Mau ikut sial, saudara, itu kata-kata penghinaan. Karena lu ikut itu mati, ikut itu sial, ikut itu bahaya. Bertahan, kalau tidak bertahan habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi orang semakin melihat, meski penderitaan itu begitu kuat, kelompok ini tidak pernah habis-habis. Bahkan kelompok ini menjadi satu kelompok yang menakutkan, menyebar dengan begitu cepat. Padahal dianiaya non-stop. Anak-anak Tuhan, makanya kita bersyukur yang hidup di zaman sekarang, yang ya sulit apa. Paling top ya kayak di daerah-daerah mayoritas sana ya dipersekusi, ya dilarang ibadah, ditutup, disegel rumah kebaktiannya. Tapi kita di NTT, siapa yang mau segel? Ya, kita bersyukur sekali. Tapi kalau sampai orang Kristen tidak bisa bertahan, ya saya sebut Kristen tadi. Sebab Kristen yang sesungguhnya tidak demikian. Karena itu pada pagi hari ini saya ulang lagi, ayo kita semua, apapun kesulitan, apapun tentang, jangan pernah menyangkal Tuhan. Jangan, sudah. Itu bukti ketekunan saudara kepada Tuhan. Ya. Kedua, apa saja yang harus kita perhatikan dalam hal bertahan untuk tetap dalam ketekunan? Yang kedua, orang yang bertahan untuk tetap ada dalam ketekunan itu menolak kompromi terhadap dosa. Selain dalam penderitaan itu menimbulkan ketekunan, saudara, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
Lalu yang kedua, ketekunan itu dapat terwujud ketika seseorang dia menolak untuk kompromi terhadap dosa. Itu saat dimana orang itu membuktikan bahwa dia bertahan dalam ketekunan. Ya. Sebab kalau dia tidak berani untuk menolak kompromi terhadap dosa, atau dia main dua kaki, istilah saya, tidak putih, tidak abu-abu, tidak hitam, tapi abu-abu, saudara yang terkasih, maka orang ini adalah orang yang sebenarnya tidak bertahan dalam ketekunan. Karena orang yang bertahan dalam ketekunan, ekspresinya dia pasti akan menolak kompromi terhadap apapun itu. Saudara yang terkasih, ya, mari kita lihat dulu ayat ini dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Saudara, Ibrani 12 ayat pertama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi tidak bisa, ya saudara, orang tekun tapi dosa tidak dilepaskan. Orang tekun tetapi dosa tidak, saudaraku, ditanggalkan. Itu orang kosong, tidak ada. Jadi dosa mesti tidak boleh jadi bagian lagi. Itu ayat jelas bilang, marilah kita semua tanggalkan semua beban dan semua dosa, ya. Tidak boleh kompromi lagi. Lihat lagi Roma pasal 6 ayat 12 dan ayat 13. Kita Roma pasal 6 ayat 12 dan ayat 13. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang dihidupkan kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini dua bagian firman ini menolong kita semuanya, saudara. Tidak ada ketekunan tanpa menolak yang namanya kompromi dengan dosa. Kalau saudara tidak berani untuk kompromi dengan dosa, saya sebut saudara adalah orang-orang yang sebenarnya belum ada di dalam konsep keselamatan Kristus. Karena the order of salvation atau urut-urutan keselamatan jelas, ketekunan itu sudah ada pada posisi tingkat yang terakhir. Sebentar lagi kita sudah mau glorification. Bagaimana saudara masih bola balik terus, main lompor, main kenajisan? Aduh, itu sayang saya. Orang Kristen begitu, itu pasti Kristen palsu, saudara. Ya, bedakan. Saya selalu bedakan jatuh di dalam dosa dengan hidup dalam dosa itu beda. Orang jatuh di dalam dosa itu yang tadi saya sebut dengan kelemahan atau kekurangan, bisa salah, sama kayak Petrus, sama kayak Daud, sama kayak saudaraku Salomo. Itu orang-orang yang pernah jatuh. Tapi beda sekali dengan orang yang hidup di dalam dosa. Kalau orang yang hidup di dalam dosa itu diselimuti oleh kemunafikan. Saya ulang lagi. Orang yang diselimuti oleh kemunafikan itu pasti adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Saudara yang terkasih, lihat Yudas. Nonton film lagi ya, saya kembali kepada film hari Rabu itu. Yudas itu orang, kalau contoh orang pikir dia malaikat. Ya saudara, pokoknya dia munafik, ini apa kabar? Tapi sebenarnya iblis terus diberi kesempatan oleh Yudas untuk memasuki hati Yudas, untuk membisikkan kata-kata setan itu dalam dirinya, untuk membuat dia terombang-ambing, untuk dia memikirkan perkara-perkara duniawi. Itu orang hidup dalam dosa itu begitu. Beda dengan orang jatuh dalam dosa. Waktu Yesus basuh kaki murid-murid, ini saya omong untuk cerita di film. Ya, kita lihat semua, Yesus masih bisik sama Yudas tuh ya sudah, kita mengerti itu ke mana tuh beta. Waktu nonton tuh beta renungkan itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, waktu makan perjamuan, duduk berserah, baru Yesus omong tuh, ini Yesus loh yang ngomong. Tapi memang orang kalau biasa dengan hidup di dalam dosa,
kalau ilustrasi cerita itu kita ikuti, mungkin itu juga pernah terjadi di waktu itu. Hanya Alkitab kan tidak mencatat seluruhnya secara konkret semuanya, saudara terkasih. Tapi kalau di film kalau kita semakin menalar, ya saudara, mungkin begitu ya. Masa PU Anies kok diam-diam sama? Tiap hari sama-sama bareng-bareng. Pasti ada kata-kata teguran, ada kata-kata nasihat. Apalagi Petrus yang ceplas-ceplos, suka ngomong apa ada. Saudara terkasih dalam. Tapi sekali lagi orang kalau sudah hidup di dalam dosa, dia ngomong dia nggak akan peduli. Kemunafikan sudah menyelubungi dia. Amin di muka, di belakang dia bikin lagi. Itu hidup dalam dosa. Itu orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dosa. Dia sudah biasa menyerahkan tubuhnya untuk dipakai menjadi anggota senjata kelaliman. Dia sudah menyerahkan hidupnya bukan kepada Allah, tapi memang untuk senjata setan. Itu orang-orang yang hidup dalam dosa. Beda dengan orang yang jatuh dalam dosa. Itu sama seperti Petrus. Begitu setan memakai, dia sadar, kembali. Itu jatuh dalam dosa. Anak Tuhan. Makanya istilah tersesat di dalam Alkitab itu kita hanya menemukan satu kepada domba. Itu kenapa? Karena domba bodoh. Makanya tersesat. Yang kedua, kenapa orang bisa tersesat? Saudara, karena tidak mengerti, tidak tahu sesuatu, bodoh, stupid. Saudara, akan kebenaran. Tapi kalau orang sudah belajar firman, dengar firman, terus menerus dikasih tahu, lalu saudara terkasih tahu dia tetap hidup di dalam dosa, itu bukan jatuh. Itu yang namanya sesat, bukan tersesat, tapi sesat. Beda tersesat. Tersesat itu karena bodoh, karena tidak tahu, masih kici, nah itu tersesat. Tapi kalau sudah tahu, Anda jelas-jelas tahu itu jurang. Lalu Anda menutupi jurang, itu namanya sesat. Bukan tersesat, sesat. Anda sendiri mau binasa. Makanya anak Tuhan, ketekunan ini mengajarkan kepada kita untuk bukan hanya saja dengar firman, tapi ayo belajarlah untuk mempraktekkan kebenaran. Tidak boleh, kita mesti tahu ini kompromi terhadap dosa. Saya berarti sudah tidak tekun dalam Tuhan ini. Kalau saya mulai bermain dua kaki, itu berarti saya sudah mulai tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, saya sebenarnya tidak beriman kepada Tuhan. Kalau saya mulai kompromi, saya abu-abu. Saya sudah tidak jelas kekristenan saya. Sebentar firman, sebentar dunia. Sebentar firman, sebentar setan. Sebentar firman, sebentar kedagingan. Itu tanda bahwa sebenarnya kita belum masuk pada kelompok orang yang diselamatkan. Orang selamat tidak begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya berharap sekali lagi kita semua yang dengar firman ini benar-benar hidup dalam ketekunan. Ya, benar-benar tiap hari sadar Tuhan, saya mesti hidup dalam ketekunan. Saya mesti berani katakan tidak kepada dosa dan ya kepada kebenaran. Saya mesti menolak, saya mesti buang, saya mesti tolak semua. Yusuf, Daniel, itu orang-orang yang tekun. Saudara terkasih, orang-orang tekun ditawarkan dosa tapi tidak mau, menolak dia. Dijebak, tidak mau dia. Saudara, itu orang-orang yang bertekun, itu bertahan. Masuk dalam gua singa bukan karena yang lain-lain, cuma hanya karena mempertahankan kebenaran. Saudara terkasih dalam, tapi dia tidak mau tetap dia setia kepada Tuhan. Itu namanya orang yang bertahan dalam ketekunan. Hari ini saya tidak tahu saudara diperhadapkan dengan apa, tawaran-tawaran dosa seperti apa. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda sungguh-sungguh menolak, itu tanda bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada amin? Ada amin? Amin. Tapi kalau saudara bilang, kok istri di rumah dia tahu apa? Itu bahaya ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kok kawan pendek, kawan-kawan gereja sudah tahu. Kok beta buat begini, siapa yang mau tahu beta? Ya sudah.
Anda tahu Anda adalah orang yang sudah diselamatkan. Kalau Anda sudah diselamatkan, jangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya selalu mengingatkan ini, jangan katakan ya pada kebenaran dan tidak kepada dosa. Ingat itu baik-baik. Tawaran tidak mungkin tidak datang, pasti datang. Tiap hari ada saja. Tapi anak-anak Tuhan ini mesti berani katakan tidak. Sebab waktu Anda berkata tidak, Anda sedang membuktikan bahwa saya adalah orang yang memang ada dalam ketekunan, karena saya diberi kekuatan oleh Tuhan, karena saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya ulang lagi, hidup dalam dosa itu ditutupi kemunafikan. Bahaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan, anak-anak Tuhan. Itu penting sekali. Ada seorang yang begitu kritis terhadap firman. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia belajar Alkitab itu luar biasa. Saudara yang terkasih, tapi saya, ya, dia punya potensi yang besar, tapi hidupnya bermain di dalam dosa. Saya beberapa kali ketemu orang, lalu orang bilang sama saya begini, Pak Pendeta, tolong dulu kasih tahu satu dulu. Ya, saya bilang kenapa? Kok dia main jalan dengan nona terus nah. Ya. Loh. Padahal kalau ngomong firman itu kritisnya minta ampun. Tapi kok bisa ya menyerahkan hidup kepada hal-hal yang keinginan daging? Itu setan. Saudara terkasih, dia tidak mau Anda bertahan di dalam ketekunan yang sungguh-sungguh. Ya, bertahan jadi Kristen semua orang bisa, bertahan jadi pendeta semua orang bisa, bertahan saja. Tapi tidak usah main kompromi dengan dosa. Pokoknya dosa datang, ya baik. Kebenaran datang, ya baik. Itu banyak. Tapi Alkitab tidak ajar bertahan model begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah ajar kita bertahan cuma jadi Kristen. Tidak pernah. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bertahan jadi anggota gereja, bertahan jadi pendeta, bertahan untuk terus melayani, tapi kompromi dengan dosa. Alkitab tidak pernah ajar itu. Itu bertahan palsu. Dan itu bukan ketekunan. Maka tidak boleh. Kita harus berani mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Itu hal kedua yang kita mesti sama-sama ingat dalam hal bertahan. Ketiga, terakhir untuk bagian bertahan. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam hal bertahan untuk tetap dalam ketekunan? Saya ulang, ada penderitaan, ada kesengsaraan, itu menghasilkan ketekunan. Kedua, Anda mesti ingat, waktu Anda menolak dosa, tidak lagi hidup dalam dosa, tidak mau berkompromi dengan dosa, itu tanda orang yang sedang bertahan dalam ketekunan. Yang ketiga, adalah orang yang menantikan dengan sabar penggenapan janji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya janji itu tidak bisa hari ini. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada ribuan, ratusan ribu janji-janji Tuhan. Kalau saudara mau sampai kepada tahapan di mana janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu, maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Dan orang yang sabar itu sebenarnya ekspresi dari ketekunan. Ibrani 10 ayat 36. Tampilkan itu. Ibrani pasal 10 ayat 36. Dalam hitungan 3, mari kita baca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memerlukan ketekunan sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Sesudah kamu menolak dosa, sesudah kamu bertekun di dalam kesengsaraan, kamu mesti sabar. Sabar sampai kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu yang tidak gampang. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak Kristen itu kabur, alias terburu-buru. Saudara, ya, karena terburu-buru ya tidak bisa tekun. Orang yang saudaraku hidup dalam ketekunan itu segala sesuatu mesti sabar.
Makanya kita suka nyanyi itu lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, kenapa? Karena semuanya itu butuh waktu. Semuanya itu ada timingnya. Semuanya itu ada waktunya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hanya orang-orang yang bisa bertekun saja. Sarah bertekun, saudara Abraham bertekun untuk menerima janji yang namanya Ishak, anak perjanjian itu bukan main-main waktunya. Saudara, kalau kita perhatikan Injil Lukas pasal yang kedua, ya, tentang Elisabet dan Simeon, itu bertahun-tahun di rumah Tuhan, berdoa siang malam. Alkitab berkata, memberi sedekah, tidak tahu berhenti, hanya tunggu, sabar. Mereka mau melihat Mesias yang dijanjikan itu. Hanya untuk itu, saudara, mereka dua bertekun, suami istri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk melihat itu janji digenapi. Untuk saudara melihat janji itu digenapi, maka saudara Yusuf, dia bertekun, saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu, saudara, musim kehidupan kepada musim kehidupan yang lain. Dari rumah pindah di penjara, dari penjara pindah ke rumah Potifar jadi pembantu, saudara. Dari rumah pembantu pindah ke penjara, penjara pindah ke istana, menunggu waktu Tuhan. Saudara yang terkasih dalam itu butuh yang namanya ketekunan. Jadi kalau orang tidak sabar, tidak bisa. Itu bukan Kristen yang tekun. Ya, karena hidup berkristenan itu bukan simsalabim. Kalau simsalabim maka itu bukan janji. Ya, Alkitab tidak bicara soal itu, tapi Alkitab bicara soal janji. Kalau janji, saya ulang, itu berarti ada waktu, ada tempo, ada timing. Nah, karena itu ketekunan itu akan terlihat di situ. Saya suka angkat sesuatu yang sedang terjadi. Waktu Tuhan bagi anak Michael itu adalah tes yang kelima. Kita tidak bisa lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan memang kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, maka kita bukan disebut bertekun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita disebut sabar, menunggu, bertekun. Tes 1 nggak lulus, tes 2 nggak lulus, tes 3 nggak lulus, tes 1 nggak waktu. Simpel. Ketekunan. Ada orang yang satu kali saja ngomong suatu Tuhan, maaf, siapa mau parah, siapa mau halal, sudah waktu Tuhan. Ini bukan soal duit, ini bukan soal kenalan, ini bukan soal saudara koneksi, no, ini soal time. Amin. 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 Ada orang dokter saudara sakit, ya saudara, kanker. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia nggak pergi dokter, cuma minum obat kampung sembuh. Saudara terkasih, tapi ada orang pergi dokter terus nggak sembuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukan soal dokter, ini bukan soal obat kampung, ini soal timing. Saudara, ingat baik-baik, ya. Tapi Tuhan tahu waktu saudara mau sampai kepada waktu itu, maka dibutuhkan yang namanya ketekunan dan kesabaran. Jadi Anda tidak bisa mengeneralisir atau membuat suatu patokan, ya pengalaman dia, pengalamanku. No, setiap orang Tuhan sudah menetapkan timing waktunya masing-masing. Ada amin? Amin. Beri lo tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, semua ada waktunya. Tekun aja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang diperlukan itu ketekunan sebenarnya. Tapi orang kan gak sabar. Sabar. Tuhan itu punya waktu. Janji itu pasti digenapi di waktu Tuhan. Ada orang yang saudara tadinya rajin karena dia tunggu janji tidak digenapi, dia jadi malas. Nah, itu orang tidak tekun. Perlu waktu. You setia aja terus. Karena waktunya
seorang pun yang tahu. Ya, coba kita lihat ini ayat. Saya ingat ini Yeremia pasal 29 ya, tentang waktu Tuhan ya. Coba kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-9 mulai. Yeremia 29, coba. Ya. Sebab mereka bukan ayat 10, coba. Ya. Oke, ayat 10 mulai. Perhatikan ini. Yeremia pasal 29. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun. 70 tahun itu bicara apa? Waktu. Ya. Aku memperhatikan kamu. Barulah aku memperhatikan kamu. Jadi kalau belum 70 tahun aku nggak perhatikan kamu. Seolah-olah dalam tanda kutip. Aku biarkan kamu di bawah situ, mau menderita, mau sengsara, mau kepala di bawah, kaki di atas, mau apa bisa urus. Pokoknya beta bilang 70 tahun. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan jemaat sambung menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi kalau belum 70 tahun, aku belum mau kembalikan kamu. Mau kamu berdoa puasa jungkir balik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 7 hari puasa, 10 hari puasa, 40 hari puasa, pokoknya aku bilang 70 tahun. Itu hal kita. Lu mau rajin setia melayani 1 hari di gereja 10 kali, pokoknya 70 tahun. Waktu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan soal apa, ini soal waktu Tuhan. Dan Tuhan mau lihat ketekunanmu. 70 tahun itu kamu ngapain aja? 70 tahun itu kamu cari Tuhan atau tidak? 70 tahun itu kamu sabar, setia, tidak kompromi dengan dosa, melakukan kehendak Allah atau tidak? Atau 70 tahun kamu harba biru? Saya tambah lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 11, perhatikan ini. Ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan ada di depan, bukan di belakang. Hari depan, saudara. Jadi kita ini memang sedang menuju ke timing waktunya Tuhan. Ya, jadi karena itu pagi hari ini saudara, orang kalau tetap bertekun itu dia pasti salah. Ya, belum waktu Tuhan dia tidak akan buat apa, dia akan salah. Banyak rumah tangga berantakan karena tidak salah. Jadi menunggu waktu Tuhan. Maunya cepat, tidak bisa. Cepat bisa kecuali Tuhan punya waktu. Tapi tidak selalu cepat itu waktu Tuhan. Tidak selalu juga lambat itu waktu Tuhan. Jadi Tuhan punya waktu, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ayat 12, perhatikan ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, Yeremia 29, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan dapat untuk berdoa kepadaku, maka aku akan Mendengarkan itu kamu. tugas kita. Datang kepada Tuhan, berdoa, berseru, itu tugas saudara. Setia. Waktu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Beri tepuk tangan terbaik bagi Kristus. Berseru, berdoa, minta, beta dengar, tapi beta waktu. Pengkhotbah 3, tampilkan ini ayat lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, tampilkan 1 ke 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. tetapi Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. manusia tidak bisa salah. Waktu Tuhan itu manusia tidak bisa salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti bandingkan lagi ya, Mazmur 126 ya. Mazmur 126 ayat 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Kita menemukan bagaimana bangsa Israel. Ya, waktu Tuhan bawa pulang mereka setelah 70 tahun, baru bilang, wih kayak mimpi.
Wih, sekarang untung tertawa. Kenapa kamu nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan? Kamu tidak akan tahu waktu Tuhan itu. Nanti waktu kamu sudah nikmati baru kamu akan kaget. Coba pas-pasan saudara terkasih dalam Tuhan. Lihatin aja. Ayat terakhir inilah, nanti minggu depan saya akan bahas soal bertumbuh. Ya, lihat saudara terkasih dalam Tuhan. Lihat ini Mazmur 126 ayat 1 mulai. Oke, tampil. Nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti apa? Orang-orang yang bermimpi. Istilah ke mimpi. 70 tahun bermimpi. Ayat 2. Lihat 126 1 dan 3. Pada waktu itu kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Semua orang kaget sekarang. 70 tahun loh waktu Tuhan itu. Sekarang mereka tertawa, sekarang mereka bersorak-sorai. Ayat 3, perhatikan Mazmur 126. Saudara, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 4, jemaat 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Ayat 5, perhatikan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Mereka dengar, kira-kira ngomong apa? Mereka dengar, mereka menabur, mereka cucur air mata, mereka berteriak, berdoa, tidak tahu mereka. Sampai Tuhan pulihkan keadaan mereka. Mereka tertawa, mereka bersuka cita. Mereka pulang membawa berkas-berkasnya. Nah, ingatlah baik-baik, itu ketekunan. Jadi anak-anak Tuhan, sabar saja, tekun saja, saudara, karena tidak mungkin Tuhan tidak menggenapi janji. Keselamatan sendiri digenapi, apalagi yang lain-lain itu pasti digenapi dalam hidup kita. Itu namanya adalah ketekunan dalam konsep bertahan. Ya, jadi kalau bertahan, saya ulang lagi, bertahan dalam pencobaan, bertahan menolak yang namanya dosa, lalu bertahan menunggu sampai janji Tuhan dinyatakan. Itu orang yang bertekun. Ya, saudara berkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, ya saya cerai karena saya tidak lagi bertahan dalam rumah tangga saya sebut Anda adalah orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Ya harusnya kamu bertahan dong. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya selingkuh Pak Pendeta karena saya tidak bisa lagi bertahan dengan rumah tangga model begini. Ya, saudara terkasih, itu adalah orang-orang yang tidak melihat janji Tuhan dalam hidupnya. Ya saudara, ada orang yang mulai mundur karena mungkin penyakit yang dialami yang tidak kunjung sembuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, Anda dengar baik-baik firman Allah, bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan berkati kita dengan firman. Tepuk tangan sekali lagi kepada Yesus. Mari pemain musik maju ke depan, kita bersyukuri firman Allah yang kita dengarkan. Dan minggu depan kita akan memperhatikan bagian kedua dari